Welcome to Dunia Anak Cerdas. Wi-Fi, nama tanpa arti, tapi melekat di kepala. Siapa di sini yang tak pernah bertanya, password Wi-Fi-nya apa? Kalimat sakti yang langsung membuka pintu dunia maya. Padahal, kalau ditanya apa arti Wi-Fi, kebanyakan orang akan menebak-nebak wireless fidelity. Ternyata tidak ada arti teknis sama sekali. Tahun 1999, sekelompok produsen perangkat 802.11 sadar nama IEE 802.11b terdengar seperti kode rahasia alien. Mereka mengajak agensi interbrand mencari label yang mudah diingat. Terpikirlah Wi-Fi, plesetan dari istilah audio hi-fi. Supaya makin nempel, mereka sempat menempelkan tagline The Standard for Wireless Fidelity. Tapi itu hanya trik iklan yang cepat dicabut. Branding sederhana ini melejit. Kini orang Indonesia lebih ingat Wi-Fi gratis ketimbang jaringan nirkabel. Bayangkan, keputusan kreatif di ruang rapat justru memengaruhi cara miliaran manusia berselancar setiap hari. Lain kali, ingatlah bahwa yang membuat Wi-Fi populer bukan teknologinya duluan, melainkan strategi pemasaran cerdas. Nah, kalau Anda punya ide nama produk canggih, apakah akan memilih istilah teknis atau justru kata caci seperti Wi-Fi? Kasih tahu di kolom komentar ya. Bluetooth, sinyal Viking di telinga kita. Pernahkah Anda memperhatikan logo Bluetooth di ponsel? Bentuknya mirip huruf runcing bersilang, berwarna biru laut. Itu sebenarnya gabungan dua huruf rune inisial Raja Harald Blatan Gormson dari Denmark abad ke-10 yang dikenang karena menyatukan kerajaan Skandinavia. Julukannya berarti gigi gelap, mungkin karena giginya membusuk, bukan karena hobi makan buah beri biru seperti kisah turis. Pada 1996, insinyur-insinyur Ericsson, Intel, dan Nokia butuh standar nirkabel universal. Mereka teringat sang raja, misinya menyatukan bangsa sama seperti teknologi baru ini menyatukan PC, ponsel, dan headset. Maka lahirlah nama Bluetooth, bekerja di pita 2,4 GHz, frekuensi yang ajaibnya seruang dengan microwave, tapi dayanya ribuan kali lebih kecil. Setiap klik pair, Anda sebenarnya sedang berjabat tangan dengan warisan Viking yang dikemas dalam chip mikro. Bayangkan, dari pedang dan perisai menjadi lagu favorit mengalir ke telinga tanpa kabel kusut. Menurut Anda, simbol sejarah mana lagi yang pantas diabadikan di teknologi masa depan? Tulis ide Anda, siapa tahu tercipta Majapahit Tech berikutnya. Drama colok USB. Satu keputusan, sejuta salah arah. Coba jujur. Berapa kali Anda harus membalik konektor USB-A sebelum akhirnya pas? Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya masuk. Lelucon ini bermula tahun 1990-an ketika Ajaib Hat dan tim Intel merancang Universal Serial Bus. Mereka ingin port yang murah, kuat, dan bisa diproduksi massal. Opsi konektor dua sisi ada di meja, tapi artinya rangkaian pin ganda, plastik lebih tebal, dan biaya produksi yang melonjak, padahal mereka bicara jutaan kabel. Keputusan akhirnya, pilih bentuk lidah tunggal, satu arah. Konsekuensinya, miliaran orang di seluruh dunia menggunakan USB setiap hari. Ironis, istilah universal malah menciptakan ritual 3 kali colok. Untungnya, pada 2014 lahir USB-C yang bisa dibalik sesuka hati. Meski begitu, port lama masih bertahan di keyboard, printer, kamera, membuat warisan salah arah ini belum pensiun. Jadi, ketika Anda kembali salah colok flash disk, ingatlah bahwa rasa frustrasi itu datang dari kompromi ekonomi teknologi 3 dekade lalu. Pernahkah Anda mengalami drama colok di saat genting, presentasi atau ujian praktikum? Ceritakan momen tertegang Anda. QR Code. Permainan Go yang menjadi pintu digital. Seorang insinyur Jepang tahun 1994, rehat siang sambil menatap papan Go hitam putih. Namanya Masahiro Hara. Ia ditugasi Denso Wave membuat kode batang yang muat lebih banyak data dan dipindai secepat kilat untuk pabrik Toyota. Melihat pola kontras batu Go, ia terpikir. Jadilah Quick Response Code, 3 kotak besar di sudut sebagai penanda, ribuan modul pixel di tengah menyimpan hingga 4.000 karakter. Lebih praktis daripada barcode garis. Lisensinya sengaja digratiskan, dan perlahan kotak unik ini merambah tiket kereta, pembayaran kris, hingga menu kopi susu kekinian. Saat pandemi, Check-in Peduli Lindungi membuat masyarakat Indonesia makin fasih mengarahkan kamera ke kotak hitam putih. Lucunya, semua itu berawal dari hobi main Go di waktu istirahat.
Jadi, setiap ponsel Anda berbunyi, ting, sesudah scan QR. Bayangkan sedang meletakkan batu kemenangan di papan strategi digital. Menu apa paling unik yang pernah Anda pesan lewat QR Code? Bagikan, siapa tahu ada rekomendasi kuliner baru untuk kita jajal. Gorilla Glass. Resep tersembunyi yang menyelamatkan layar. Bayangkan Steve Jobs menggenggam prototipe iPhone pertama lalu kesal karena layarnya plastik dan cepat baret kena kunci. Ia menelepon Corning Glass, menemui CEO Wendell Weeks, dan berkata, "Saya butuh kaca super kuat dalam 6 bulan." Weeks pun membuka lemari arsip dan menemukan proyek Cemcor, kaca aluminosilikat hasil riset 1962 yang dulu tak laku karena mahal. Dipanaskan dalam garam kalium 400 derajat Celcius, ion besar kalium menggantikan natrium di permukaan, menciptakan lapisan tekan dahsyat. Resep kuno diremajakan, lahirlah Gorilla Glass, debut di iPhone 2007, kini terpasang di lebih dari 8 miliar gadget. Versi Victus sanggup bertahan jatuh 2 meter, menahan goresan pasir di pantai, bahkan tetap tipis untuk sensor sentuh. Jadi, ketika Anda mengusap layar sambil scroll media sosial, ingatlah kaca itu sesungguhnya, mumi, teknologi 60-an yang baru bangkit ketika dunia butuh. Kalau Anda menemukan teknologi lama apapun, kaset, radio tabung, bagaimana Anda akan menghidupkannya kembali? Tulis ide gila Anda. Mungkin inovasi berikutnya muncul dari barang lawas di gudang. LED. Seberkas cahaya mahal yang jadi penyelamat tagihan. 6 dekade lalu, bohlam LED merah seukuran beras dijual $1.32, mahal sekali, padahal cuma lampu indikator. Penemunya, Nick Holonyak Jr., yakin lampu masa depan akan hemat energi, tapi pasar tertawa sinis. Baru 1993, Shuji Nakamura memecahkan misteri LED biru. Digabung fosfor, muncullah cahaya putih terang. Kini, bohlam 9 watt menggantikan lampu pijar 60 watt, menghemat listrik rumah sampai 90% dan bertahan 20 tahun. Berdasarkan hitungan PLN, mengganti 5 lampu pijar di ruang tamu dengan LED dapat memangkas biaya listrik belasan ribu rupiah per bulan. Coba kalkulasikan tabungan selama setahun, lumayan buat nonton konser. Fakta menariknya, lampu LED juga membantu Indonesia menekan emisi karbon nasional. Jadi, ketika Anda menyalakan lampu kamar kos, ingatlah perjalanan dari indikator mahal ke cahaya murah meriah yang menyinari hidup kita. Pernahkah Anda masih menyimpan lampu pijar lawas? Foto dan ceritakan nostalgia Anda. Siapa tahu ada kolektor antik yang tertarik. Microwave. Coklat cair, popcorn meletup, revolusi dapur. Bayangkan percobaan gila di Labrador 1945. Percy Spencer kaget coklat di sakunya meleleh saat berdiri dekat magnetron. Penasaran? Ia menabur jagung kering, pop. Terjadi ledakan popcorn pertama tanpa api. Eksperimen berikutnya meledakkan telur, sangat berantakan. Tapi, membuka jalan microwave oven. Radarnya 1947 tingginya hampir 2 meter, seharga $5.000, butuh aliran air pendingin dan cuma muat di dapur hotel kapal pesiar. Lama-lama teknologinya menyusut, harganya turun, dan dekade 1990-an mahasiswa kos di Indonesia pun bisa menghangatkan nasi goreng semalam dalam 2 menit. Gelombang mikro 2,45 GHz menggoyang molekul air, memanaskan makanan dari dalam tanpa gosong di luar. Dari popcorn bioskop hingga keripik singkong mini minyak, semua lahir dari coklat yang lupa dikeluarkan dari saku. Kisah ini membuktikan penemuan besar kadang muncul dari ketidaksengajaan. Apakah Anda punya cerita kecelakaan dapur yang justru lezat? SMS, 160 karakter yang membentuk bahasa gaul. Sebelum WhatsApp membanjiri ponsel Anda, dunia dulu hidup dalam batas 160 karakter. Pada 1984 di Bonn, Friedhelm Hillebrand mengetik pesan acak di mesin tik dan mendapati rata-rata 150-an karakter sudah cukup menyapa. Angka itu pas menumpang saluran kontrol GSM tanpa mengganggu sinyal suara, maka lahirlah Short Message Service. Komersial sejak 1992, SMS memaksa kreatif, TRMKSH, GMN, dan BRP. Bahkan Twitter meniru konsep ringkas, 140 karakter di awal perjalanannya. Batas itu membentuk budaya singkatan yang mempersingkat pulsa dan membentuk bahasa alay era 2000-an. Hari ini kita kirim stiker GIF, tapi OTP ban masih lewat jalur SMS yang dulu didesain Hillebrand. Jadi, tiap kode verifikasi masuk, bayangkan mesin tik di ruang tamu Jerman yang mengubah cara miliaran orang ngobrol. Apa singkatan SMS favorit Anda zaman dulu?
Tulis di kolom komentar, kita nostalgia bersama. Ponsel versus komputer Apollo, raksasa di saku. Bayangkan komputer seukuran koper dengan RAM 2 KB menuntun modul Eagle mendarat di bulan 1969. Apollo Guidance komputer memproses 40.000 instruksi per detik, cukup untuk navigasi, radar, alarm, dan menampilkan teks. Kini, chip A17 Pro di iPhone 15 memproses sekitar 15 triliun operasi per detik, menyimpan 512 GB data, dan memutar video 4K lancar. Artinya, ponsel Anda 300-400.000 kali lebih cepat dari mesin yang menorehkan One Giant Leap for Mankind. Namun jangan remehkan AGC, kodenya super ringkas, real time, tahan radiasi, dan menempati memori mungil. Kisah ini menegaskan bahwa evolusi microchip sungguh luar biasa, tapi kecerdikan insinyur 1960-an tak kalah menakjubkan. Jika Anda diberi kesempatan mengirim satu aplikasi ponsel ke tahun 1969, apa yang akan Anda pilih? Tulis ide kreatif Anda, mungkin navigator Google Maps? Mereka pasti terkejut. Suara, cekrek yang melindungi privasi. Anda bisa mematikan suara kamera di Indonesia, tapi di Jepang ponsel wajib berbunyi minimal 64 desibel. Aturan ini lahir dari maraknya foto diam-diam di kereta. Operator dan produsen memberlakukan kebijakan mandiri. Semua unit resmi tak bisa memute shutter. Korea Selatan mengikuti skema serupa. Bunyi itu hanyalah file WAV. Tak ada ranah mekanik bergerak, tapi ia memberi kepastian foto tercapture dan mencegah penyalahgunaan. Beberapa orang mengganti suaranya jadi kucing mengeong atau lainnya. Bebas saja, asalkan diizinkan wilayahnya. Cerita cekrek kamera menekankan bahwa desain teknologi seringkali dipengaruhi norma sosial, bukan sekadar fungsi teknis. Pernahkah Anda diprotes karena memotret terlalu diam-diam? Bagikan pengalaman Anda, mari diskusikan etika fotografi publik.